sebelum kita melakukan penganalisan terhadap gereja, kita perlu mengetahui kuasa atau aspek apa saja yang perlu dianalisis dalam sebuah gereja. Dan dalam kelompok kami menganalisis aspek pelayanan, di mana menurut Berkhof, pelayanan sendiri merupakan tindakan gereja untuk melibatkan pemberitaan firman, pengudusan hidup, dan juga melakukan pelayanan kepada sesama dan juga Tuhan Yesus sendiri dengan melibatkan iman, kasih, dan ketaatan yang mengutamakan Yesus sebagai kepala gereja. Dan yang kedua, menurut Hokema, pelayanan sendiri merupakan partisipasi orang percaya untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan mempersiapkan kedatangan Yesus dengan melakukan respon yang tepat terhadap pengharapan pemeliharaan ciptaan di masa mendatang. Selanjutnya, kita akan masuk dalam definisi pelayanan yang selanjutnya, di mana definisi ini dirumuskan oleh Venema dan juga Ferguson, di mana kedua orang tersebut mengatakan bahwa pelayanan merupakan mencakup pengelolaan waktu, talenta, dan juga sumber daya yang dipercayakan Tuhan untuk dipelihara dan untuk digenapi untuk membantu perencanaan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita masuk ke dalam definisi yang berikutnya, di mana pelayanan sebagai kasih dan juga wujud dari iman. Goren sendiri menyatakan bahwa pelayanan merupakan tindakan mengabdi kepada Allah dan juga respon kepada sesama dengan menggunakan iman, kasih, dan ketaatan dan mengutamakan Yesus sebagai seorang kepala gereja itu sendiri. Gereja Metodis Gracia Injili di Kupang, tepatnya di Batu Klat, sudah berdiri sejak 4 tahun, mana gereja ini mengandung teologi reform. Gereja ini juga melakukan pelayanan seperti katekisasi suci dan juga baptisan serta sekolah minggu. Gereja ini juga berfokus pada pemberitaan Kristus dan juga mengambil firman Tuhan yang menekan menjadi dasar dalam pelayanannya yang terambil dari Yohanes 12 ayat 22 sampai 24. Gereja ini juga berfokus pada program ibadah raya umum dan juga ada satu program yang direncanakan yaitu program ibadah rumah tangga dan juga sekolah minggu yang masih bersifat insidental serta aktif dalam pelayanan kemanusiaan seperti bantuan kepada jemaat yang mengalami bencana alam seperti Seroja. Selain itu juga pelayanan rohani, gereja memberikan konseling keluarga, membantu jemaat dengan kebutuhan praktis, termasuk pernikahan beda agama, dan berkomunikasi melalui WA seperti men-sharingkan firman Tuhan dan juga renungan. Gereja ini melibatkan hamba Tuhan dari dalam dan juga dari luar. Ini memanfaatkan talenta dan kemampuan mereka dalam pelayanan atau juga dalam melayani Tuhan. Juga termasuk di dalamnya ada pelatihan worship leader. Ini juga melatih atau memanfaatkan talenta dan kemampuan mereka untuk memuji Tuhan. Namun, gereja ini masih bersifat situasional. Adapun beberapa tantangan yang dialami gereja, mulai dari jangkauan pelayanan ibadah gereja online masih terbatas, terutama karena lokasi gereja yang terletak di atas bukit dan juga sumber daya manusia yang ada di dalam gereja. Ada beberapa solusi yang kami tawarkan kepada gereja. Yang pertama dari pengembangan infrastruktur, mulai dari meningkatkan aksesibilitas lokasi gereja melalui partisipasi jalan dan transportasi alternatif yang dapat mendukung pengembangan pelayanan di gereja. Yang kedua adalah penguatan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan gereja, baik itu offline maupun online. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Jadi gereja dapat memanfaatkan teknologi seperti YouTube, Google Meeting, dan juga beberapa seperti Instagram dan juga TikTok. Selain itu, juga gereja dapat melakukan kerjasama dengan gereja yang lain yang ada di lingkungan sekitar gereja
untuk meningkatkan sumber daya dan juga menambah pengalaman kepada jemaat maupun pelayan-pelayanan gereja. Dan berikutnya adalah program pengembangan jemaat, di mana memperkuat program katekisasi dan liturgi serta mencari pendanaan untuk mendukung pembangunan di dalam gereja. Dan yang terakhir adalah penataan program, di mana membuat program sekolah minggu dan juga ibadah rumah tangga lebih terstruktur lagi ke depannya. Dari hasil wawancara yang kami lakukan di dalam gereja ini, saya belajar bagaimana di gereja tersebut mereka berani dan mau untuk terus bertumbuh di dalam pelayanan walaupun terdapat banyak tantangan yang mereka alami di dalam gereja. Mereka mau belajar untuk bertumbuh baik itu rohani dan juga di dalam iman mereka. Dari hasil wawancara ini saya dapat belajar dan memiliki komitmen baru untuk terus mau belajar dan terus mau melayani dengan apa yang saya punya, baik itu tantangan yang akan saya hadapi. Saya percaya bahwa ketika saya melangkah ada Tuhan yang menyertai saya. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, menyadarkan saya tentang pelayanan bahwa dalam melayani Tuhan kita harus mempunyai semangat dan juga tetap hati yang teguh dan juga hati yang tekun untuk mau melayani Tuhan. Ini membuat saya untuk memiliki komitmen dalam hidup saya bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita juga harus melayani sesama kita dengan hati yang kasih dan juga tekun. Setelah melakukan wawancara, saya menyadari bahwa pelayanan merupakan hal yang sangat penting. Sebagai orang percaya, saya juga ingin melakukan pelayanan dan juga memberkati orang melalui pelayanan yang saya lakukan. Dan komitmen saya ingin melalui pelayanan yang saat ini saya sedang lakukan di Christ Chapel Karawaci, saya ingin melalui pelayanan tersebut saya bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi pembelajaran yang bisa dicontoh oleh orang lain.